Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai soteriologi atau doktrin keselamatan dalam iman Kristen. Soteriologi merupakan salah satu cabang penting dalam teologi sistematika yang membahas tentang karya Allah dalam menyelamatkan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Keselamatan merupakan inti dari Injil dan menjadi pusat dari seluruh karya penebusan Kristus. Tanpa memahami keselamatan, seseorang tidak dapat memahami tujuan kedatangan Yesus ke dunia, kematiannya, serta kebangkitannya yang membawa pengharapan bagi umat manusia. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian soteriologi, perkembangan konsep keselamatan, alasan manusia membutuhkan keselamatan, dasar keselamatan, proses keselamatan, siapa yang diselamatkan, perdebatan mengenai keamanan keselamatan, tanda-tanda keselamatan, serta apa tujuan akhir keselamatan menurut Alkitab dan pemikiran para teologi. Sekarang kita masuk pada tema pertama, yaitu pengertian soteriologi. Kata soteriologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu soteria yang berarti keselamatan dan logos yang berarti ilmu atau doktrin. Dengan demikian, soteriologi merupakan cabang teologi yang mempelajari doktrin keselamatan yang Allah kerjakan bagi manusia melalui Yesus Kristus. Untuk kita lebih memahami konsep keselamatan secara lebih mendalam, kita perlu melihat istilah-istilah yang digunakan dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama terdapat beberapa istilah penting, yaitu yasa. Kata yasa berarti menyelamatkan, membebaskan, menolong, atau memberikan kemenangan. Istilah ini sering digunakan ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh atau dari berbagai keadaan yang mengancam kehidupan mereka. Kata ini menunjukkan bahwa keselamatan merupakan tindakan aktif Allah dalam menolong umatnya. Kedua yaitu gaal. Kata ini berarti menebus. Istilah ini berhubungan dengan konsep goel atau kerabat penebusan dalam budaya Israel. Seorang kerabat menebus bertugas memulihkan hak keluarga yang hilang atau membebaskan anggota keluarganya dari kesulitan. Konsep ini menggambarkan bagaimana Allah bertindak sebagai penebus umatnya. Yang ketiga yaitu pada. Kata pada berarti membebaskan dengan membayar harga tertentu. Di sini kita melihat bahwa keselamatan melibatkan suatu harga yang harus dibayar. Dalam Perjanjian Baru, harga tersebut adalah darah Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib. Dalam Perjanjian Baru, kata yang digunakan yaitu sozo, yang artinya menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan. Keselamatan dalam Perjanjian Baru ini tidak hanya berbicara tentang pembebasan fisik, melainkan penebusan rohani dari dosa. Yang kedua itu soteria. Soteria ini artinya keselamatan yang Allah sediakan melalui Yesus Kristus. Jadi dari seluruh istilah tersebut kita dapat memahami bahwa keselamatan bukan sekedar pembebasan dari bahaya, melainkan pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Tema yang berikutnya yaitu perkembangan konsep keselamatan. Setelah kita memahami arti soteriologi, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep keselamatan berkembang dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, keselamatan sering dipahami sebagai tindakan Allah membebaskan umatnya dari musuh, bahaya, atau penindasan. Contoh paling jelas yaitu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir melalui Musa, di mana peristiwa ini menjadi gambaran besar mengenai keselamatan yang berasal dari Allah. Keselamatan pada masa itu lebih banyak dipahami dalam konteks nasional dan fisik. Namun ketika memasuki Perjanjian Baru, konsep keselamatan mengalami perkembangan yang lebih luas, di mana keselamatan tidak lagi hanya dipahami sebagai pembebasan dari musuh atau penindasan,
tetapi sebagai pembebasan dari dosa dan hukum kekal. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, keselamatan menjadi karya Allah yang memulihkan manusia secara total, baik secara rohani maupun kekal. Dengan demikian, Perjanjian Lama memberikan bayangan tentang keselamatan, sedangkan Perjanjian Baru menunjukkan penggenapannya di dalam Kristus. Setelah memahami konsep keselamatan, pertanyaan berikutnya adalah mengapa manusia membutuhkan keselamatan. Ada 3 alasan utama mengapa manusia membutuhkan keselamatan. Yang pertama itu karena semua manusia berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa dosa adalah masalah umum atau universal yang dipahami seluruh umat manusia. Dosa bukan hanya tindakan yang salah, tetapi juga kondisi manusia yang telah rusak sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Pandangan Agustinus mengajarkan bahwa seluruh umat manusia mewarisi natur berdosa dari Adam. Karena itu, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan pandangan John Calvin mengembangkan doktrin total depravity atau kerusakan total manusia. Artinya, dosa ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pikiran, kehendak, dan perasaan. Sehingga akibatnya manusia tidak dapat datang kepada Allah tanpa pertolongan dan kasih karunia Allah. Kedua yaitu karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Di mana maut ini mencakup 3 aspek yaitu kematian rohani, keterpisahan manusia dari Allah, dan kematian yang kekal. Pandangan Athanasius menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Namun, dosa membawa manusia kepada kerusakan dan kebinasaan sehingga manusia ini sangat membutuhkan juru selamat. Yang ketiga yaitu karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Efesus 2 ayat 8-9 menyatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Artinya perbuatan baik, moralitas, dan usaha manusia tidak dapat menghapus dosa sekalipun. Pandangan Martin Luther mengajarkan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh karena iman saja kepada Kristus. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Pandangan John Wesley mengajarkan bahwa kasih karunia Allah yang bekerja terlebih dahulu dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dimampukan untuk merespons panggilan Allah. Jadi, setelah kita memahami kebutuhan manusia akan keselamatan, sekarang kita akan melihat bagaimana dasar keselamatan itu sendiri. Dasar-dasar keselamatan yaitu kasih karunia Allah. Dasar manusia bisa diselamatkan yaitu karena kasih karunia Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia meskipun manusia tidak layak menerimanya. Agustinus mengatakan bahwa keselamatan sepenuhnya berasal dari anugerah Allah. Dan Martin Luther juga mengajarkan prinsip sola gratia, yaitu keselamatan hanya oleh kasih karunia. Sedangkan John Calvin juga menegaskan bahwa keselamatan merupakan karya kedaulatan Allah yang diberikan kepada manusia melalui kasih karunia-Nya. Kedua yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya keselamatan menjadi mungkin karena Kristus mati menggantikan manusia di kayu salib. Pandangan Anselmus mengajarkan bahwa kematian Kristus memuaskan tuntutan keadilan Allah atau dosa manusia. Pandangan John Stott menjelaskan bahwa salib Kristus merupakan pusat keselamatan karena di sana kasih dan keadilan Allah dinyatakan secara sempurna. Ketiga yaitu kasih
dan keadilan Allah bertemu di salib, di mana Allah ini merupakan kasih, adil, dan menyediakan. Karena kasih Allah menyediakan juru selamat, keadilan Allah menuntut hukum atas dosa. Jadi di salib Kristus, kedua sifat Allah tersebut bertemu secara sempurna. Tema berikutnya yaitu bagaimana keselamatan dikerjakan. Dalam teologi terdapat konsep yang disebut ordo salutis atau urutan keselamatan. 1. Pemilihan atau election. Allah memilih umatnya sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 menyatakan bahwa Allah telah memilih umatnya di dalam Kristus. Kedua yaitu penebusan. Artinya melalui kematian Kristus, manusia ditebus dari hukum dosa. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 18. Pasal 1 ayat 18 sampai 19 menjelaskan bahwa manusia ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Yang ketiga itu panggilan. Allah memanggil manusia melalui pemberitaan Injil. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Keempat yaitu pertobatan. Pertobatan merupakan perubahan pikiran manusia, hati, dan arah hidup menuju kepada Allah. Kelima yaitu pembenaran. Pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan orang berdosa menjadi benar karena iman kepada Kristus. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 berkata, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Keenam yaitu pengudusan. Pengudusan adalah proses seumur hidup, di mana Roh Kudus membentuk orang percaya menjadi semakin dekat serupa dengan Kristus. Ketujuh yaitu pemuliaan. Pemuliaan adalah tahap akhir keselamatan ketika orang percaya menerima tubuh kemuliaan dan hidup bersama Allah untuk selama-lamanya. Selanjutnya yaitu siapa yang diselamatkan. Yohanes 1 ayat 12 menyatakan bahwa semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dalam Kisah Para Rasul juga di pasalnya yang ke-16 dan ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Pandangan John Calvinisme mengajarkan bahwa Allah memilih orang-orang yang tertentu untuk diselamatkan. Dan pandangan Arminianisme mengajarkan bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi orang dan manusia harus merespon kasih karunia Allah melalui iman. Tokohnya yaitu Yakobus Arminius dan John Wesley. Persamaan kedua pandangan tersebut yaitu pandangan mereka sama percaya bahwa keselamatan berasal dari Allah, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, keselamatan tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia. Tema yang ke-7 yaitu dapatkah keselamatan hilang? Terdapat dua pandangan utama yaitu pandangan pertama, keselamatan tidak dapat hilang. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dan Roma 8 ayat 38 sampai 39, di mana pandangan ini menegaskan bahwa Allah memelihara orang percaya sampai akhir zaman. Pandangan kedua yaitu keselamatan dapat hilang. Dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21 menekankan bahwa orang percaya harus tetap bertekun dalam iman. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, Alkitab mengajarkan orang percaya bahwa harus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Kedelapan yaitu tanda-tanda orang yang telah diselamatkan. Apa tanda-tanda orang yang telah diselamatkan? 1. Percaya kepada Kristus. Ia mengalami pertobatan sejati, mengalami kelahiran baru, menghasilkan buah roh, mengasihi Allah dan sesama, hidup dalam ketaatan firman Tuhan, bertekun dalam iman sampai akhir. Keselamatan yang sejati akan menghasilkan perubahan hidup yang nyata yang dapat kita lihat dalam tindakan seseorang di setiap kehidupannya. Kesembilan yaitu tujuan akhir keselamatan.
Apa tujuan akhir kita diselamatkan? Yaitu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Manusia memerlukan keselamatan supaya hubungannya dengan Allah dapat dipulihkan. Karena dosa telah memisahkan kita dari Allah, tetapi karena keselamatan memulihkan hubungan tersebut. Yang kedua itu membawa orang percaya kepada kemuliaan kekal. Roma 8 ayat 30 menunjukkan bahwa mereka dibenarkan juga akan dimuliakan. Ketiga yaitu memuliakan Allah. Efesus 1 ayat 12 mengajarkan bahwa tujuan akhir keselamatan adalah kemuliaan Allah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa soteriologi ini merupakan doktrin yang mempelajari karya keselamatan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus. Manusia membutuhkan keselamatan karena semua manusia telah berdosa, berada di bawah hukum dosa, dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dasar keselamatan Allah adalah hanya karena kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Keselamatan ini dikerjakan melalui pemilihan, penebusan, panggilan, pertobatan, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Keselamatan diterima melalui iman saja kepada Kristus dan menghasilkan kehidupan yang baru yang ditandai dengan pertobatan, ketaatan, kasih, dan buah roh. Pada akhirnya, tujuan keselamatan adalah hanya untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan membawa orang percaya kepada kemuliaan kekal serta memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Demikian presentasi saya mengenai soteriologi atau doktrin keselamatan dalam iman Kristen. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.